Perkenalkan, nama saya Pinky. Pinky. Iya, saya adalah seorang pegiat ekonomi, khususnya di bidang UMKM, Pres. Nah, sebenarnya gini, Pres, aku tuh cukup surprise banget ya teman-teman, Prof juga dan juga semuanya. Prof bisa berkunjung ke warkop kayak gini. Ini kan bisa dibilang sekelas UMKM ya, Prof ya? Iya, betul. Nah, betul sekali. Aku mau berkeluh kesah dikit nih, Prof. Sebagai pegiat UMKM, khususnya di Duta UMKM Jawa Timur yang kurang lebih udah 2 tahun, Prof, aku geluti. Kita itu para UMKM mahasiswa kurang terfasilitasi dan juga kurang diprioritaskan, Prof. Ketika kita audiensi ke Diskop, kita minta bantuan untuk ini, itu, dan lain sebagainya terkait legalitas dan lain sebagainya, Prof. Kita itu dipandang sebelah mata, Prof. Padahal sebenarnya, Prof, kita itu para generasi muda, para UMKM mahasiswa yang tersebar khususnya di kampus-kampus di Jawa Timur, Prof. Itu tuh punya potensi yang besar, tetapi kita tuh jarang dapat kesempatan buat ikut event, buat ikut ini, itu, dan lain sebagainya. Bahkan, Prof, kita pernah di PHP dalam suatu masalah, jadi kita pernah ikut yang namanya sertifikasi halal gratis, Prof. Dimana di situ kan kita para UMKM mahasiswa, wah, keren banget nih, kita bisa dapat NIB gratis, PIRT gratis ya kan. Kita bisa dapat pengurusan sertifikasi halal dan lain sebagainya. Tapi, Prof, di PHP banget, Prof, kayak di ghosting, Prof, saya. Kalau di ghosting cowok itu kan biasanya sebulan 2 bulan capek tak tinggal ngilang ya, Prof. Tapi ini gini, Prof. Sekitar sudah ada 6 bulan, Prof. Biasanya kalau sertifikasi halal ya, Prof, itu kan harusnya ada tindakan lagi terkait dicek makanannya, halal apa enggaknya dan lain sebagainya. Itu tidak ada tindak lanjut, Prof. Jadi saya mewakili teman-teman mahasiswa dan juga pegiat UMKM di Jawa Timur merasa di PHP, Prof. Jadi saya mohon untuk tolonglah, Prof, dibantu untuk kita ini diprioritaskan dan juga langkahnya seperti apa gitu, Prof. Ditabrak, didobrak gitu, Prof. Terima kasih. Aduh, provokasi. Tabrak, Prof. Pinky, saya jawab yang kedua dulu. Sertifikasi halal ya. Sertifikasi halal itu apa? Tidak ada tindakan lanjut pemeriksaan. Terus dapatnya bagaimana? Kalau Anda minta sertifikasi halal dapat gitu, tidak diperiksa dulu? Tidak, Prof. Jadi kita cuma dikumpulin di suatu kayak di forumin. Jadi untuk yang mau mengurus sertifikasi halal, apabila usahanya belum memiliki NIB, itu bisa dibantu untuk kepengurusan NIB. Kalau NIB kan prosesnya terhitung cepat ya, Prof. Bisa sampai 2-5 menit udah keluar dari Gmail kan. Tapi untuk sertifikasi halalnya kan harus ada tindak lanjut terkait UMKM, itu harus didatengin sama pihak ini dan lain sebagainya. Nah, untuk tindak lanjut didatenginnya ini nggak ada, Prof. Jadi kan percuma kita punya NIB kalau kita nggak dihalalin, Prof. Oke, gitu. terima kasih. Kok agak perasaan ya tadi dihalalin ya? Ya. Kok ada minta Ya, dihalalin, Prof? Terima kasih informasinya. Ini kan undang-undangnya juga baru ya. Peraturan pemerintahnya juga baru. Sehingga nanti hal seperti ini jadi masukan untuk kita olah dan itu tidak boleh terjadi. Orang dapat sertifikat halal, minta sertifikasi halal, ternyata tidak diperiksa. Misalnya pertama kemungkinan ditelantarkan, lalu yang kedua mungkin langsung diberi tanpa diperiksa. Padahal barangnya mungkin tidak halal, kan begitu. Nanti semuanya kita atur. Kemudian untuk UMKM, kita bertekad bahwa UMKM itu akan kita dorong untuk menjadi lebih maju dan dibantu oleh pemerintah. Karena apa buktinya? Ketika kita dulu terkena pandemi COVID selama 2,5 tahun, itu ekonomi kita, ekonomi nasional kita yang besar-besar kolaps. Justru yang hidup UMKM, kerajinan-kerajinan di rumah-rumah dan sebagainya, di kampung-kampung itu hidup dengan modal seadanya. Nah, keluhan yang kemudian muncul sesudah keadaan normal, UMKM ini lalu tidak mendapat perhatian. Itulah sebabnya saya katakan nanti akan diberi kemudahan perizinan, nanti kita atur kembali, kemudian kredit-kredit, dan terutama kita akan memangkas sektor-sektor atau prosedur-prosedur yang kemungkinan banyak korupsinya. Nah, dari korupsi yang besar itu, saudara, nanti kita bisa programkan untuk modal UMKM secara murah, bahkan mungkin bisa tidak berbunga. Saudara bayangkan coba,
saya sebagai Menko Polhukam saja, satu kantor saya selama 4 tahun itu mengurusi soal korupsi mencapai itu 677 triliun yang di kantor Menko Polhukam saja. Nah, belum lagi nanti yang diurus di kantor polisi, di kantor-kantor Pemda yang bentuknya pungli, di kantor kementerian dan macam-macam. Nah, itu nanti kalau bisa dipangkas secara bertahap, mungkin tahap pertama kita tindak keras yang besar dulu gitu. Nah, nanti itu bisa kita programkan UMKM, kita bagi secara baik agar UMKM itu hidup secara lebih memadai, lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ekonomi kita bergairah di tingkat UMKM itu. Selesai, berikutnya. Baik, siap. Sebentar. Tadi kan depan, belakang. Nah, sekarang samping dong. Ini ada dari ojol ini. Ini ibu-ibu ojol.